Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Ramadan dengan NIM 150 1210 300 dari kelas AB 4510. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Tata Kelola Perusahaan, Bapak Agung Augustrianto, SEMBA. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas untuk pengganti UTS yang berjudul Tata Kelola dan Hubungan Internasional. Sebagai pendahuluan, arus perpindahan manusia secara transnasional, sumber-sumber finansial, barang, jasa, budaya, dan informasi telah mengubah dunia secara mendalam. Menurut Ritzer dan Malone pada tahun 2001, dan menurut Ritzer dan Dean pada tahun 2019. Fenomena tersebut diistilahkan sebagai globalisasi. Proses globalisasi sedang berkembang, telah memunculkan isu-isu baru yang menyangkut pemerintah, politik, hubungan antar negara, dan tantangan global. Para ahli tata kelola global setuju tentang globalisasi sebagai konteks penting untuk analisis. Tata kelola global, tata kelola ekonomi global berkaitan dengan ekonomi politik internasional, yang mana kepentingan ekonomi dan politik saling berinteraksi dan membentuk suatu regulasi pemerintahan untuk melakukan proses terkait ekonomi antar negara. Hal ini sejalan dengan struktur tata kelola ekonomi global muncul dari jaringan perjanjian multilateral yang semakin menguat. Terlebih, ekonomi merupakan saling ketergantungan di antara negara-negara dan wilayah di mana kegagalan kerjasama internasional dapat menyebabkan kegagalan ekonomi. Lalu selanjutnya, perubahan tata kelola membuka kemungkinan bahwa negara dalam lingkungan kelembagaan yang kompleks di mana kapasitas mereka untuk bertindak diperiksa dan diimbangi oleh kekuasaan yang tidak hanya dipegang semata-mata oleh negara lain saja. Hal ini membuat banyak perhatian terhadap konseptual dan metodologis dari disiplin ilmu, yaitu globalisasi membuat proses tata kelola dengan kompleksitas dan ambiguitas. Kedua, di luar negara terdapat berbagai aktor yang terlibat dalam tata kelola global. Yang ketiga, negara harus mengubah perilaku mereka sesuai dengan tata kelola global. Tata kelola global terdiri tidak hanya aspek-aspek yang terlihat dari otoritas politik ekonomi dunia seperti PBB, WTO, dan IMF, dan Bank Dunia, tetapi juga pertemuan antar pemerintah seperti Kelompok 7 atau G7 dan Forum Ekonomi Dunia atau WEF. Kombinasi aktor negara dan non-negara seperti ILO, kelompok seperti Sunday International, organisasi non-pemerintah seperti WWF dan Oxfam, badan keagamaan transnasional, gerakan politik, pasar keuangan, dan lain-lain. Menurut Wilkinson pada tahun 2002. Pada tahun 2000, Murphy berpendapat bahwa beberapa organisasi tersebut telah memperoleh kekuasaan dan beberapa telah kalah, dan secara keseluruhan tidak ada bukti transfer kekuasaan dari negara bangsa ke organisasi internasional. Tetapi apa yang telah kita lihat adalah pertumbuhan otoritas swasta tingkat global. Dan sebagian besar kehidupan ekonomi dan sosial transnasional, contohnya seperti Microsoft dan Google, yang mempunyai lebih banyak sumber daya dan kekayaan organisasi dari banyak negara. Pihak swasta ini bergabung dengan berbagai regulator, tetapi beberapa regulator didorong untuk memberlakukan standar global untuk semua produsen. Lalu selanjutnya ada struktur dan institusi. Perspektif institusionalis memandang perilaku manusia sebagai rasional atau didorong oleh konsekuensi. Perilaku rasional berarti individu menilai biaya dan manfaat sebelum bertindak. Penegasan utama dari institusionalisme baru adalah bahwa institusi mempengaruhi perilaku dengan mengubah intensif yang dihadapi para aktor. Lalu menurut para konstruktivis mengambil pandangan bahwa tindakan dan tantangan dominan adalah untuk memahami perspektif dan interpretasi yang berbeda yang berperan dalam pertukaran antar aktor. Struktur tata kelola domestik negara-negara industrialis awal mula-mula menciptakan bidang aktivis pribadi atau kegiatan swasta, dan kemudian
berdasarkan hegemoni mereka, membantu generalisasi bidang-bidang ini ke arena internasional. Selanjutnya, efek dan keberhasilan hubungan transnasional. Menurut Keohane dan Nye pada tahun 1972, dalam artikelnya Transnational Relations and World Politics yang berjudul An Introduction, menawarkan 5 efek yang dapat dibawa oleh interaksi atau hubungan transnasional. Yang pertama, interaksi transnasional dapat mendorong perubahan sikap yang mungkin memiliki konsekuensi terhadap kebijakan suatu negara. Yang kedua, promosi pluralisme internasional dengan terhubungnya suatu kelompok kepentingan domestik dalam struktur transnasional. Yang ketiga, peningkatan hambatan pada negara melalui dengan munculnya dependence dan interdependence. Yang keempat, peningkatan kemampuan pemerintah tertentu untuk mempengaruhi yang lain. Yang terakhir, munculnya aktor otonom dengan kebijakan luar negeri yang bersifat privat dan mungkin tidak sejalan dengan kebijakan negara. Lalu ada isu utama tentang hubungan kekuasaan. Yang pertama, kedudukan kekuasaan negara dalam konteks globalisasi dan tata kelola global. Yang kedua, keadilan arsitektur tata kelola global. Yang ketiga, hegemoni ideologi neoliberalisme atas globalisasi. Selanjutnya, kekuasaan negara dalam konteks tata kelola global. Hegemoni neoliberalisme berdampak kritis terhadap persepsi tentang peran negara di era globalisasi dan tata kelola global. Merupakan salah satu bagian dari proyek hegemoni yang mengkonsentrasikan kekuasaan dan kemakmuran pada kelompok elit di dunia, terutama mereka yang mengambil keuntungan dan kepentingan secara finansial di dalam setiap negara. Dapat disimpulkan adalah bahwa kekuasaan negara belum hilang meskipun kapasitas pengambilan keputusan mungkin lebih tersebar dari sebelumnya. Yang lebih penting lagi, beberapa negara lebih setara dari yang lain dalam konteks tata kelola global dan tatanan global baru. Selanjutnya, keadilan arsitektur tata kelola global. Paul Kamax menyebut arsitektur tata kelola global merupakan cerminan hubungan kekuasaan yang tidak merata, yang mendukung proses globalisasi secara keseluruhan. Konsensus ideologis neoliberal menyelubungi fungsi lembaga-lembaga publik yang paling kuat diantaranya IMF, World Bank, dan WTO menjadi pengaruh lebih besar. Hal ini akan mengakibatkan tata kelola global atau global governance kemungkinan akan tetap tidak efisien karena tidak mampu untuk mengalihkan sumber daya dari dunia kaya ke miskin, pro PSR, dan relatif kurang sensitif terhadap masalah tenaga kerja dan pedesaan. Selanjutnya, hegemoni neoliberalisme atas globalisasi. Fenomena neoliberalisme dalam globalisasi bergerak maju tak terbendung. Istilah neoliberalisme sendiri dikenal sebagai paham ekonomi neoliberal yang mengacu pada filosofi ekonomi politik akhir abad ke-20. Hegemoni neoliberalisme dengan mudah globalisasi menerobos dan berusaha menghapus batas-batas antar negara. Aktivitas-aktivitas pasar lokal kemudian bermuara menjadi skala global. Kemudian, ekonomi dan sosial politik pun turut berubah seiring menguatnya hegemoni neoliberalisme. Akibatnya, sebagian aset khusus pasar lokal dimobilisasi ke dalam ekonomi global. Ekonomi neoliberalisme kemudian melakukan ekspansi besar-besaran dari menghapus sekat-sekat antar negara menuju mempersempit peran negara dalam pasar dan menentukan gaji pekerja, serta masalah-masalah tenaga kerja. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Bila ada kekurangan juga mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.